Esmeti Rizky Hasibuan dengan NIM 2010304495. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya Critical Legal Study dan juga dampak eksistensi Critical Legal Study di Indonesia. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai latar belakang lahirnya Critical Legal Study. Critical Legal Study lahir di Amerika Serikat dengan alasan pada saat itu hukum dianggap belum maksimal dalam pendidikan hukumnya. Hukum dianggap terlalu banyak campur tangan politik dan hukum dianggap belum mampu menjawab permasalahan yang ada. Maka dari itu, para teoritisi postmodernisme berpikir bahwa hukum hanyalah sebatas kekuasaan. Hukum tidak memiliki dasar berpijak yang objektif. Maka dari itu, para filsuf pada masa itu beranggapan bahwa perlu ada sesuatu yang baru untuk memecah permasalahan yang ada. Maka dari itu lahirlah pola pikir kritis yang disebut juga sebagai Critical Legal Study. Di beberapa negara lainnya, yaitu seperti Prancis, Jerman, dan juga Inggris, lahir juga pola pikir yang hampir sama. Di Inggris sendiri, Critical Legal Study lahir karena adanya kesenjangan hukum antara hukum dalam praktek dan juga hukum yang ada di teori. Maka dari itu, lahirlah pola pikir yang dianggap mirip dengan pola pikir Critical Legal Study yang ada di Amerika Serikat. Fokus dari Critical Legal Study sendiri adalah untuk mendalami dan juga menganalisis hukum dalam doktrin-doktrinnya, hukum juga di dalam prakteknya, serta bagaimana institusi hukum dalam menjalankan praktek hukum. Selanjutnya, pada generasi kedua, salah satu wujud dari Critical Legal Study yaitu adanya feminisme legal theory. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak eksistensi Critical Legal Study di Indonesia. Jadi sebenarnya Critical Legal Study itu sudah menemani perkembangan hukum di Indonesia. Karena sejak dulu, ahli-ahli hukum di Indonesia itu sudah menggunakan pola pikir kritis untuk mengkritisi produk hukum buatan pemerintah. Salah satunya jika ada produk hukum buatan pemerintah yang syarat akan nilai koalisi dan juga nepotisme yang hanya mementingkan kepentingan elit saja. Lalu ada juga aturan-aturan atau keputusan-keputusan internasional yang hanya memihak kepada negara-negara maju. Bagaimana negara maju bisa memonopoli negara-negara berkembang? Salah satunya adalah Indonesia. Serta karena ada kemiripan kondisi hukum pada saat Critical Legal Study lahir di Amerika Serikat dengan kondisi hukum di Indonesia pada saat ini. Maka dari itu, Critical Legal Study bisa dijadikan dasar berpijak dalam mengevaluasi serta mengkritisi produk hukum buatan pemerintah. Namun perlu diperhatikan bahwa produk hukum buatan pemerintah yang ingin kita kritisi dengan pola pikir Critical Legal Study harus sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Maka dari itu harus sesuai dengan nilai khas Indonesia, yaitu dalam hal nilai budaya dan juga dalam nilai agama. Jadi sebenarnya Critical Legal Study itu digunakan karena bisa menciptakan suasana hukum atau bisa menciptakan produk hukum yang syarat akan checks and balance yang murni dan juga adil. Tapi dalam menggunakan Critical Legal Study ini, kita juga harus melihat bagaimana produk hukum yang harus dikritisi dan juga mana yang tidak perlu dikritisi. Salah satunya itu terkait dengan ekonomi yang syarat akan kepentingan untuk masyarakat luas. Baik teman-teman, adapun terkait dengan tokoh-tokoh dari aliran atau gerakan Critical Legal Studies. Sejarah para tokoh ini terjadi pada tahun 1977 di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Diadakan pertemuan kecil pada kota tersebut di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama Conference on Critical Legal Studies. Tokoh di balik aliran ini ada beberapa tokoh, yaitu diantaranya Duncan Kennedy, Karl Clare, Kelman, Morton Horwitz, kemudian ada juga Roberto M. Unger. Aliran ini secara keras atau pemikiran dari para tokoh ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam jurisprudensi di Amerika Serikat. Awalnya seperti itu, dan meragukan konsep negara hukum, yang mana konsep negara hukum atau rule of law ini dianggap hanya sebagai fiksi belaka, tidak pernah menjadi kenyataan, hanya sebagai angan-angan, hanya sebagai sebuah hal yang sangat utopis seperti itu teman-teman. Begitu pemikiran dari para tokoh-tokoh yang menjadi menjadi
dalang atau yang menjadi jagoan dalam pemikiran critical legal studies ini. Kemudian hal itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya dasar. Dasar ini tentu didasari oleh dengan alasan bahwa hukum itu tidak akan pernah netral. Kemudian tidak lepas dari kepentingan politik dan juga hukum modern yang liberal. Maka dari itu kenapa rule of law ini ditentang oleh para pemikir-pemikir dari aliran-aliran ini. Kemudian pemikiran-pemikiran ini juga terinspirasi dari filsafat kritis dari Jürgen Habermas, Emil Durkheim, kemudian Mannheim, ada juga dari Antonio Gramsci dan lain sebagainya. Mannheim, Herbert Marcuse, dan juga Antonio Gramsci itu merupakan tokoh di balik mazhab kritis ini. Filsafat kritis adalah salah satu aliran filsafat yang juga berkembang dengan menggunakan pendekatan kritis terhadap realitas sosial. Ketika kita mengatakan bahwa realitas kritis sosial, tentu hal ini tidak lepas dari bagaimana pemikiran atau buah pemikiran sosialis dari pemikiran dari Hegel dan juga Karl Marx gitu. Mungkin itu teman-teman terkait dengan tokoh dari aliran critical legal studies. Baik, saya Feni Wulanda Mayanti, NIM 092 akan menjelaskan apa sih karakteristik dalam aliran critical legal study ini. Nah, di sini saya akan menyebutkan 6 karakteristik dalam aliran critical legal study. Yang pertama, bersikap anti-liberal, anti-objektivisme, anti-formalisme, dan anti-kemapanan dalam filsafat hukum. Karakteristik yang kedua yaitu aliran ini dipengaruhi oleh pola pikir postmodern, neomarxisme, dan realisme hukum. Lanjut, yang ketiga, aliran ini secara radikal mendobrak paham hukum yang sudah ada sebelumnya. Dan yang keempat, aliran ini menggugat kenetralan dan keobjektifan peran dari hukum, hakim, dan penegak hukum lainnya dalam keberpihakan hukum dan penegak hukum terhadap golongan yang kuat atau mayoritas atau berkuasa atau kaya dalam rangka mempertahankan dominasinya. Dan yang kelima, aliran critical legal study ini kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum. Aliran critical legal study menolak unsur kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan hukum dan menolak pula kepercayaan terhadap unsur keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang objektif. Sehingga mereka mengubah haluan hukum untuk kemudian digunakan sebagai alat untuk menciptakan emansipasi dalam dunia politik, ekonomi, sosial, budaya. Lanjut, yang terakhir atau yang keenam, karakteristik yang keenam yaitu aliran critical legal study ini menolak perbedaan antara teori dan praktek dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni, tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Khairov. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari critical legal studies. Adapun kelebihannya ialah critical legal studies terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Ada beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial. Kekritisan critical legal studies ini dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkis adalah kelebihan utama dari critical legal studies ini. Kelebihan lain dari critical legal studies ini adalah perhatian yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subjek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kelebihan ini seperti membangkitkan kembali pandangan eksistensialis Kantian yang akhir-akhir
tergerus oleh gelombang modern dan industri, sehingga menimbulkan keterasingan individu subjektif karena tersedot arus budaya masa yang abstrak. Kemudian ada pun kelemahan lain dari critical legal studies ini ialah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri, ini melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama yang hanya mengizinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya critical legal studies ini sangat sulit menjadi mainstream pembangunan hukum. Nah, tugas utama critical legal studies ini adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Critical legal studies dalam memandang konsep rule of law menganggap bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum yang objektif tetapi hasil interpretasi penguasa. Sekian dari saya, terima kasih.